Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman, pemirsa Wijhah TV yang berbahagia. Salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan adalah bahwa pada bulan ini turun satu momentum yang sangat langka, satu kesempatan yang sangat berharga yang disebut dengan Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Setidaknya ada dua penafsiran para mufassir tentang makna Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi mengutip seorang ahli bahasa yang mengatakan bahwa makna ayat itu adalah bahwa ketika kita beribadah dan kebetulan ibadah kita bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka pahalanya, maka kebaikannya amatlah sangat banyak, tak terbatas, tak terhingga. Dari mana penafsiran tak terbatas, tak terhingga? Itu dari lafaz khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi menurut penafsiran yang pertama, kata-kata 1000 dalam ayat itu maknanya adalah bukan 1000 dalam pengertian 900 ditambah 100, tapi 1000 dalam pengertian tak terbatas, tak terhingga, saking banyaknya. Kenapa demikian? Karena kata sebagian ahli bahasa, al-alfu, bahwa 1000 indal Arab di kalangan bangsa Arab dulu itu adalah goyatul adad. Jadi ujung atau jumlah yang paling ujung. Dengan kata lain, kata-kata 1000 dalam bahasa Arab itu maknanya adalah bilangan yang paling besar yang biasa diungkapkan oleh orang-orang Arab tempo dulu. Sama seperti kita barangkali dulu ada istilah jutawan. Meskipun orang duitnya miliaran, tetap aja disebut jutawan. Kenapa? Karena angka 1 juta dulu adalah angka yang sangat-sangat besar. Atau sekarang, katakanlah ada orang duitnya triliunan. Meskipun duitnya triliunan, tetap saja disebut miliuner. Berarti miliar itu adalah goyatul adad. Jadi bilangan yang paling ujung, bilangan yang paling besar yang biasa diungkapkan. Pemirsa Wijhah TV yang berbahagia, yang menjadi persoalan dari yang menjadi penafsiran kedua dari ayat tadi adalah bahwa ketika kita beribadah dan beribadahnya kita itu bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka ibadah kita itu pahalanya, kebaikannya lebih baik daripada ibadah dan kebaikan kita selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau kita ibadah pas kebetulan turun Lailatul Qadar, maka ibadah yang satu malam itu pahalanya lebih baik daripada ibadah kita selama 83 tahun. Ada banyak ulama yang menjelaskan apa hikmah di balik ayat ini, di balik istimewanya Lailatul Qadar ini. Kata mereka adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dengan umat-umat tempo dulu. Jadi kalau zaman dulu ada umat yang umurnya bisa sampai 950 tahun. Ada yang sampai 800 tahun, ratusan tahun. Tapi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umumnya hanya 60, 70, 80 tahun sudah meninggal. Nah, dengan diberikannya kesempatan Lailatul Qadar, dan kita ketika beribadah pas dengan Lailatul Qadar ini mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, bisa jadi umur kita hanya 70 tahun. Bisa jadi umur kita pas wafat hanya 60 tahun. Tapi pahala kebaikan kita bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun karena mendapatkan berkali-kali Lailatul Qadar tersebut.
Ikhwatul iman, pemirsa Wijah TV yang berbahagia. Pertanyaan yang muncul dari kajian tentang Lailatul Qadar itu adalah, apakah Lailatul Qadar itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus untuk orang-orang yang iktikaf saja? Bagaimana jika orang yang saum pada siang harinya tapi dia tidak bisa iktikaf sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dia sudah tertutup peluang untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ini? Ikhwah fillah, pemirsa Wijah TV yang berbahagia. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan bagaimana kita beribadah di bulan Ramadan, terutama ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhiru min Ramadana syadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mizarahu, maka beliau mengecangkan pakaiannya. Yang dimaksud adalah 10 hari Ramadan terakhir itu Rasulullah tidak melakukan hubungan suami istri. Wa ahya lailahu, kemudian Nabi menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi mengajak keluarganya, istrinya, anak-anaknya untuk bersama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menghidupkan malamnya, yang dimaksud dengan mengikat pakaiannya, yang dimaksud dengan mengajak membangunkan keluarganya itu tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara melaksanakan i'tikaf. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadana hatta tawaffahu Allah Ta'ala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Ikhwah fillah, pemirsa Wijah TV yang berbahagia. Selain hadis-hadis yang menjelaskan tentang i'tikaf, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis Bukhari mengatakan, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dasarnya iman karena Allah dan semata-mata mengharap keridhaan Allah, maka diampunilah dosa-dosa yang sudah berlalu. Dalam hadis Bukhari yang lain Nabi mengatakan, "Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menghidupkan malam pas kebetulan turun Lailatul Qadar, dasarnya adalah iman kepada Allah dan dasarnya semata-mata ikhlas mengharap keridhaan Allah, maka diampunilah semua dosa-dosanya yang sudah berlalu. Ikhwah fillah, pemirsa Wijah TV yang berbahagia. Tadi saya sampaikan sebuah pertanyaan. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melaksanakan 10 hari terakhir bulan Ramadan siang dan malamnya dengan cara melaksanakan i'tikaf, lalu bagaimana dengan kita yang tidak berkesempatan melaksanakan i'tikaf sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah itu? Misalkan kita pegawai rumah sakit, dokter, perawat, atau satpam di rumah sakit yang setiap hari siang dan malam harus bertugas menolong orang, sehingga tidak mungkin melaksanakan i'tikaf sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu. Atau misalkan kita seorang guru, seorang ASN, yang liburnya tentu saja diatur oleh pemerintah, sedangkan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu belum tentu diliburkan. Tidak mungkin atau belum bisa kita melaksanakan i'tikaf sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ada hal yang menarik. Ternyata ada sebagian ulama, terutama dari kalangan madhab Syafi'i misalkan,
yang mengatakan bahwa meskipun kita tidak melaksanakan i'tikaf sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi, bukan berarti kita tertutup peluang untuk mendapatkan khairum min alfi syahrin itu. Bahkan Al-Imam Syafi'i di dalam Al-Qaul Qadimnya, di dalam pendapat yang lamanya, beliau mengatakan bahwa jika seseorang yang saum, kemudian dia melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid, dia melaksanakan sholat subuh di masjid secara berjamaah, maka orang tersebut berkesempatan untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tersebut. Apa dasarnya? Dasar hadis yang dijadikan referensi oleh Al-Imam Syafi'i adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1049. Di dalam hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qaumal laila nisbah." Siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid, maka seolah-olah dia sudah menghidupkan malam setengahnya. Wa man sholat as-subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, faka'annama sholat al-laila kullah, maka seolah-olah dia sholat malam seluruhnya. Nah, berdasarkan hadis itu dan beberapa hadis yang lain, Imam Syafi'i mengatakan bahwa meskipun kita tidak i'tikaf sebagaimana i'tikafnya Rasulullah, kita cuma bisa sholat isya berjamaah di masjid, kita cuma bisa sholat subuh berjamaah di masjid, maka ada kesempatan kita untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu. Dan pendapat atau pandangan Imam Syafi'i ini kemudian dikuatkan oleh muridnya, Al-Imam An-Nawawi. Beliau di dalam kitabnya Al-Majmu', kitab syarah dari kitab Al-Muhadzab, kitabnya Madhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa Al-Qaul Qadimnya, pendapat yang lama dari Imam Syafi'i ini ternyata tidak direvisi, tidak diubah oleh Imam Syafi'i sampai akhir hayatnya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa jangan berputus asa. Jika kita belum bisa melaksanakan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, i'tikaf 10 hari 10 malam di masjid, maka lakukanlah ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan terutama pada malam hari di bulan Ramadan. Bisa sholat isya berjamaah di masjid, sholat tarawih berjamaah di masjid, membaca Al-Quran di masjid, dan berdoa berzikir sejenak atau mungkin lama sesudah kita sholat isya sambil berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu maha pemaaf. Engkau itu mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Meskipun ini adalah pandangan madhab Syafi'i, tapi setidaknya ini adalah pelajaran buat kita. Sekali lagi, kalau memang memungkinkan, kita bisa melaksanakan i'tikaf sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, tentu itu jauh lebih baik, lebih sesuai dengan sunnah, dan pahalanya insya Allah lebih besar peluang kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu. Dan buat kita yang belum bisa melaksanakan sebagaimana yang dicontohkan Nabi, i'tikaf 10 hari 10 malam di masjid, maka tetaplah beribadah sesuai batas kemampuan kita. Mudah-mudahan meskipun dengan usaha yang minimal, tetapi kita tetap mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.